Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur hari ini hari ke-9 kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia dan keberkahannya kepada kita semua. Semoga nilai-nilai keimanan kita, nilai Islam kita, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita menumbuhkan keinginan kita di dalam menjaga kualitas, meraih kemenangan di bulan yang sangat mulia ini, agar keluar dari bulan suci Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat dijelaskan, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuma taat kepada Allah dan tidak mengikuti semua ajaran Rasul, artinya ketaatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, kalau kita mencintai dan mengikuti semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ketaatan kepada Allah kita lakukan, juga tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat hari ini, saya ingin menyampaikan Al-Baqarah 183 saja. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat terjemahan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa yang Allah panggil orang yang beriman? Allah tidak memanggil ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang yang beragama Islam. Allah tidak memanggil ya ayyuhan Muhammadiyah. Allah pun tidak memanggil orang Muhammadiyah. Ya ayyuhallazi Nahdlatul Ulamah. Allah pun tidak memanggil kelompok-kelompok Islam yang ada di negeri ini. Perintah puasa yang Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Kenapa tidak orang Islam yang diwajibkan puasa?
Kalau orang beriman, pasti dia beragama Islam. Tapi kalau orang Islam, belum tentu dia beriman. Masih banyak saudara kita yang berstatus beragama Islam di luar sana, tetapi dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka lalai dan tidak mendengar seruan Allah untuk meraih bulan kemuliaan ini. Mereka mencari kesibukan dunia sehingga lalai untuk beribadah. Padahal begitu besar kemuliaan yang Allah berikan di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Coba kita lihat. Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari sorga ke dunia karena satu kesalahan memakan buah khuldi. Nabi Yunus alaihissalam melakukan satu kesalahan, meninggalkan umatnya, ragu atas azab yang Allah timpakan kepada umatnya, lalu ditinggalkan umatnya, lari dari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang rasul, sehingga harus ditelan di dalam perut ikan. Hanya satu kesalahan. Kita manusia di akhir zaman, kalau kita hitung hari ini amal sholat kita, kalau kita hitung hari ini amal umroh dan haji kita, kalau kita hitung amal zakat, infak dan sedekah kita, bahkan kalau kita hitung semua amal kebaikan kita, nampaknya masih jauh kita untuk masuk surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua khilaf dan salah yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak, Allah siapkan dan Allah berikan kemuliaan satu bulan penuh dalam satu tahun, yang isinya ada amal beribadah kita meningkat. Semua dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita diijabah, dan semua kebaikan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah di bulan ini. Mari kita raih, Pak. Sadarkan dalam jiwa kita. Makanya yang Allah panggil di dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam. Kenapa? Kalau orang beriman pasti dia Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Apa buktinya? Masih banyak saudara kita di luar sana yang beragama Islam tapi tidak berpuasa. Masih banyak saudara kita di luar sana yang sibuk dengan urusan dunia, lupa kepada Allah. Masih banyak saudara kita yang hidup di negara ini yang lalai untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Makanya Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu. Kalimat selanjutnya, kutiba alaikumussyam. Ada kalimat kutibah. Kalau kita buka bahasa Arab, kutibah itu artinya kitab. Wajib itu artinya fardu. Tapi Allah menggunakan kata-kata kutibah dalam ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutibah, diwajibkan. Padahal artinya bukan kutibah itu kitab. Fardu itu artinya wajib, tapi Allah menggunakan kata-kata kutibah dan diartikan wajib dalam ayat ini. Dalam kaidah bahasa Arab dinamakan fi'il madi yang dimajhulkan, yang artinya kata-kata kutibah itu telah ditetapkan oleh Allah, telah diperintahkan oleh Allah, baik umat sebelum Nabi Muhammad maupun umat yang ada saat ini. Makanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad terdahulu. Kalau Allah menggunakan kata kutibah, tidak ada tawar-menawar dalam ilmu hukum Islam, Pak. Telah ditetapkan, telah diperintahkan kepada umat Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Kalau kita tahu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan itu begitu besar, ada ampunan, ada doa diijabah, semua kegiatan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau kita mengetahui hakikat dan kemuliaan di bulan suci Ramadan itu, jikalau kita mengetahui begitu besar faedah yang terkandung di bulan suci Ramadan, apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, kita tidak pernah akan meninggalkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Kemudian ayat terakhir kalimat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Orang yang beriman puasa yang diperintahkan Allah itu adalah kita melakukan ibadah puasa supaya menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Secara umum pengertian takwa menjalankan semua perintah dan menjauhi semua apa yang dilarang. Menurut Imam Qusairi, takwa itu berasal dari 4 huruf hijaiyah. Ta, qaf, waw, dan ya, takwa. Huruf ta artinya tawadu. Orang yang beriman atau orang yang bertakwa itu tawadu. Artinya rendah diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah, siapapun diri kita. Camat kita, tapi kita hamba Allah. Lurah kita, tapi kita hamba Allah. Bupati kita, tapi kita juga hamba Allah. Siapapun kita, kaya dan miskin kita, punya pangkat dan tidakkah kita ini hanya hamba Allah. Tawadu kepada Allah, rendah diri. Orang yang tawadu itu ada beberapa hal. Ada orang yang tawadu ilmu, ada orang yang tawadu akal, dan ada orang yang tawadu akhlak. Orang yang tawadu akal, secerdas apapun intelektual yang Allah kasih kepadanya, mereka tetap menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadu ilmu, setinggi apapun pendidikan yang kalian raih selama di dunia, S1, S2, doktor, profesor, tetap tunduk kepada Allah. Saya adalah hamba Allah. Tawadu akhlak, siapapun diri kita, mau kaya, mau miskin, mau rakyat jelata, mau rakyat yang punya pangkat dan jabatan, hidup di tengah masyarakat. Kecerdasan tidak dilihat orang. Kemewahan harta yang kita miliki tidak dilihat oleh orang, tapi dalam kehidupan sosial masyarakat yang dilihat itu hanyalah akhlak kita di tengah masyarakat. Tidak ada gunanya kita kaya kalau tidak berakhlak. Tidak ada gunanya kita menjadi seorang pemimpin tapi jauh dari nilai-nilai akhlak yang Allah ajarkan. Tidak ada gunanya kita siapapun diri kita, Pak, kalau akhlak kita tercelah dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf ta. Kemudian takwa itu berasal dari kata huruf yang kedua, qaf. Qanaah. Orang yang bertakwa itu cirinya, kata Imam Qusairi, selalu qanaah, selalu merasa cukup dan bersyukur terhadap semua apa yang Allah kasih. Dikasih rezeki sedikit, bersyukur. Dikasih pangkat dan jabatan, bersyukur kepada Allah. Dikasih kesempatan untuk berinfak, bersedekah, berzakat, bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang kaya di dalam Islam itu bukan orang yang kaya harta, bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan, tapi orang yang selalu qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Setiap nikmat dan karunia yang Allah beri, kecil dan besar, dia selalu bersyukur untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf yang ketiga, takwa, waw. Waw itu artinya wara.
Waro artinya hati-hati. Orang yang beriman ingin meraih ketakwaan kepada Allah harus hati-hati dari sesuatu hal yang syirik besar maupun syirik kecil, dari perbuatan-perbuatan yang mencelakakan nilai akidah kita kepada Allah, atau dari semua kesibukan dunia yang melalaikan kita untuk beribadah. Orang yang beriman dan bertakwa menjaga kualitas imannya agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, takwa itu ditutup dengan kata huruf iyah, takwa, ta, qaf, waw dan ya. Ya artinya yakin ataupun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, orang yang berpuasa karena iman. Man fariha biduhuli Ramadan, dan orang-orang yang bergembira di bulan suci Ramadan, menyambut hari Ramadan ini bergembira ikhlas hatinya karena Allah. Jasadahu alan niron, maka jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka. Jadi orang takwa itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya berserah total. Apapun yang ada pada diri kita, kita ikhlas semuanya dari Allah. Penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah, itulah orang yang ikhlas. Ketika sholat, dia selalu berdoa kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, hidupku dan semua yang ada pada diriku, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, mari tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Isi semua kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan rangkaian ibadah kepada Allah. Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mutarifin bisyirkil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahum an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabihi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.